kita itu kalau punya simbah itu seksi tambah. Itu artinya gini, kalau kita itu mau pergi kadang-kadang repot, anak dititipkan kepada Simbahnya. orang tua. Begitu punya oleh-oleh untuk istrinya, kan gitu. Nah, harusnya kan juga harus dua-duanya, bukan harus lebih baik kepada orang tuanya, tidak harus begitu, tetapi fair dong, ya orang tua juga dikasih, istri juga dikasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, suami saya sebelumnya pernah menikah dan mempunyai anak dari istrinya yang dahulu bercerai. Ya. Dan sekarang sudah menikah dengan saya. Pertanyaannya, nafkah yang mana yang harus diutamakan? Apakah nafkah untuk anak istri sekarang atau ke anak dari mantan istrinya dahulu? Sementara penghasilan suami saya pas-pasan. Ya, dua-duanya punya hak yang sama. Dari istri yang dulu dengan anak dari istri sekarang sama. Maka harus ada asas bagaimana balance, bagaimana keadilan, bagaimana tidak boleh menelantarkan satu dengan yang lain. Karena itu dua-duanya masih jadi tanggung jawabnya. Kecuali kepada istri, tentu pada istri yang sekarang daripada istri kemarin jelas itu. Karena istri kemarin sudah dalam cerai. Karena anak tidak bisa dicerai. Sampai akhir kiamat bin itu tidak akan berubah. Walau dia ganti bapak, tidak berubah menjadi genealogis dan biologisnya tetap, maka itu tetap jadi tanggung jawabnya. Itu jadi anak jadi tanggung jawab orang tuanya, dan walaupun dia kawin dengan orang lain, anak masih tetap mengikut bin dan bintinya, tetap masih kepada bapak biologis. Jadi ya asas keadilannya dua-duanya diperlukan. Ya itu. Apalagi kalau mau kawin lagi, wong jelas rezekinya hanya begitu kok kawin lagi. Ya, gitu. Berarti kan mesti itu tanggungannya tetap melekat ke dia kan sebelum dia tuh. Makanya ayah nggak pengen nikah lagi karena daripada tanggungannya tambah lagi. Yang sekarang aja masih sudah ada kerja aja masih ngambil dari orang tua kok. Gitu, ya. Kan masih tanggungan ayah. Iya, makanya sudah kalau memang itu konsekuensinya. Oke. Selanjutnya, Ustadz, tidak semua anak ditakdirkan lahir dari keluarga yang mapan dan berpunya. Ya. Sekarang ini banyak generasi muda yang menjadi sandwich generation, yang selain harus menanggung kebutuhan anak istri, juga harus menjadi tulang punggung orang tuanya, bahkan bagi adik-adiknya. Nah, pertanyaannya, bagaimana hukumnya memotong nafkah kepada istri untuk diberikan kepada orang tua? Bagus sekali, bagus sekali. Karena orang tua itu tetap menjadikan kewajiban kita dan bakti kita. Jadi suami itu hierarkinya justru kepada bapak ibunya dulu. Kalau istri kepada suaminya. Jadi hierarkinya begitu. Jadi perhatian kepada bapak ibunya jangan dihilangkan hanya karena istri. Toh ketemunya istri itu sudah dalam keadaan dewasa kan. Kalau bapak ibunya kan dari kecil. Itulah makanya dari kecil yang memberikan sandang pangan secari napas dari seorang orang tua saja tidak bisa tergantikan oleh walaupun dia sudah pernah menggendong orang tuanya untuk tawaf dan sa'i selama umroh atau haji. Maka betapa memang jasa orang tua itu tak tergantikan. Dan sayangnya banyak di antara itu nggak fair. Kita itu kalau punya simbah itu seksi tambah. Gitu. Artinya gini, kalau kita itu mau pergi kadang-kadang repot, anak dititipkan kepada orang tua. Begitu punya oleh-oleh untuk istrinya, kan gitu. Nah, harusnya kan juga harus dua-duanya, bukan harus lebih baik kepada orang tuanya, tidak harus begitu, tetapi fair dong, ya orang tua juga dikasih, istri juga dikasih. Kita kalau ada oleh-oleh bersih istri kita dulu, sementara kalau ada repot mesti titipkan mertua dulu. Kadang-kadang malah mau 15 madep manggon mangan melu moro tuwa mati moro-moro melu marisi, moro tuwa muni-muni mantu minggat. Itu modal dengkul gitu ya. Kadang-kadang kita itu apa-apa untuk mertua, apa-apa itu beban itu diberikan kepada orang tua dan mertua, sementara kadang-kadang kenikmatan hadiah untuk istri. Nah, jadi tetap harus ada perhatian pada orang tua itu tadi. Meskipun kepada adik-adik itu prioritasnya itu lebih dilakukan anak istri sendiri daripada adik dan kakaknya. Tapi kalau kepada orang tua itu tetap jadi prioritas juga. Ya. Tapi kan berarti tetap
nggak buat istrinya tetap basic needs harus terpenuhi juga kan? Iya. Tapi itu tidak dikotomis, artinya jangan tergantung. Jadi kalau istrinya minta, semua orang tuanya minta, tergantung permintaannya. Kalau orang tuanya minta dibelikan mobil, nah, sementara istrinya harus ke rumah sakit, maka pasti didahulukan istrinya. Tapi kalau orang tuanya itu untuk pengobatan, istrinya minta nambah gelang kalung, nah, maka tentu didahulukan siapa? Pada orang tuanya. Jadi itu dialektis dan kompromis. Jadi tidak terus pokoknya harus sama dengan sering orang mengartikan siapa yang paling kuhormati, ibu, kemudian siapa, ibu, kemudian siapa, ibu, kemudian siapa, bapak. Jadi diperintah bapaknya nggak pernah datang. Kenapa? Ibu baru perintah sekali kok. Nanti kalau 3 kali ibu baru bapak sekali. Enggak, bukan begitu. Itu bagaimana dua-duanya dilihat kepada urgensi dan prioritas. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, apakah benar ada dalil yang mengatakan bahwa suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang keluar bekerja? Nggak ada. Istri keluar bekerja itu yang harus dilakukan adalah atas ridho dan izin suami. Makanya nanti salah satu seorang suami boleh memukul istri, memukul beda dengan memukuli. Kalau memukuli itu KDRT. Kalau memukul itu hanya penjeraan, itu pun tidak boleh di wajah, itu pun tidak boleh menciderai, tidak boleh keluar darah, tidak boleh memar, itu pun harus dengan alat tidur, boleh pakai bantal, guling, sarung, itu boleh, nggak boleh pakai raket nyamuk, disetrum, nggak boleh, itu pun juga tidak boleh sampai, itu betul-betul kalau ada syarat bahwa dia telah melanggar agama. Jadi salah satunya kalau istri pergi tanpa izin. Nah, jadi kewajiban nafkah tetap. Itu selama dia mampu. Bahwa seorang istri karena kerja dia tidak minta nafkah, itu kebaikan dia, itu surga bagi dia. Apalagi dia sabar atas apa yang diterima dari suami, kadang-kadang lebih kecil daripada apa yang dia dapatkan sendiri. Nah, itu. Nah, jadi nggak masalah itu semuanya. Tapi maksudnya nggak menggugurkan kewajiban. Nggak ada gugur kewajiban. Ya sebagaimana mamah kan sudah dapat penghasilan. Tapi juga ngambilin uangnya ayah kan, gitu ya. Penghasilan mama sama sekali, ayah nggak pernah ngambil serupiah pun, bahkan nggak ngerti sama sekali. Makanya mau ganti tas, beli sepatu, terserah saja. Juga uangmu sendiri, dan nambah ambil uangnya ayah juga, gitu. Ya. Jadi tidak mengingkarkan kewajiban, tetap kewajiban seorang suami. Ya. Bahwa kerelaan istri dia mau membantu bekerja karena memang kondisi itu silahkan. Tapi tetap tanggung jawab nafkah ada pada suami. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin, pelindung, pengayom, kepala, manajer di dalam sebuah institusi keluarga. Ya, gitu. Oke. Selanjutnya, Ustadz, istri yang menggugat cerai, apakah masih wajib mendapatkan nafkah dari suaminya? Karena saat ini belum ada keputusan dari hakim untuk mengabulkan perceraian tersebut. Ya.